Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 12. Ayah dan Anak. Monsieur Noirtier, karena memang dialah yang masuk, menatap pelayan sampai pintu tertutup. Lalu, khawatir mungkin ada yang menguping di ruang depan, ia membuka pintu itu lagi dan pencegahan itu tak sia-sia. Terlihat dari Germain yang buru-buru mundur, membuktikan ia tak luput dari dosa yang menghancurkan nenek moyang kita. Monsieur Noirtier lalu repot menutup dan mengunci pintu ruang depan, lalu pintu kamar tidur, lalu mengulurkan tangan ke Villefort yang mengikuti semua gerakannya dengan keheranan yang tak bisa disembunyikan. "Nah, Gerard," katanya pada sang pemuda dengan tatapan penuh makna, "kau tampaknya tak terlalu senang melihatku ya?" "Ayah," kata Villefort, "sebaliknya, aku sangat senang. Tapi aku sama sekali tak menyangka kunjunganmu, jadi aku sedikit terkejut." "Nah, nak," jawab Monsieur Noirtier sambil duduk santai, "aku bisa bilang hal yang sama padamu. Kau umumkan pernikahanmu tanggal 28 Februari, tapi tanggal 3 Maret kau muncul di Paris." "Dan kalau aku datang, ayah," kata Gerard sambil mendekat ke Monsieur Noirtier, "jangan protes karena aku datang demi menyelamatkanmu." "Ah, benarkah?" kata Monsieur Noirtier bersandar nyaman di kursi. "Ceritakan, pasti menarik." "Ayah, kau pernah dengar klub Bonaparte di Rue Saint-Jacques? Nomor 53? Ya, aku wakil presidennya." "Ayah, ketenanganmu membuatku gemetar." "Kenapa, nak?" "Saat seorang pria pernah dihukum mati oleh kaum Montagnard, kabur dari Paris dengan gerobak jerami, diburu anjing-anjing berdarah Robespierre di dataran Bordeaux, ia jadi terbiasa dengan segalanya. Tapi lanjutkan, ada apa dengan klub di Rue Saint-Jacques?" "Mereka mengundang Jenderal Quesnel ke sana, dan jenderal yang pergi dari rumahnya pukul 9 malam ditemukan keesokan harinya di Sungai Seine." "Siapa yang cerita padamu kisah indah ini?" "Sang raja sendiri." "Baik, sebagai balasan," lanjut Noirtier, "aku akan ceritakan kisahku." "Ayah, aku rasa aku sudah tahu apa yang akan kau ceritakan." "Ah, kau sudah dengar soal pendaratan kaisar." "Jangan keras-keras, ayah. Kumohon demi keselamatanmu dan juga diriku." "Ya, aku sudah dengar, bahkan sebelum kau tahu. Karena 3 hari lalu aku berangkat dari Marseille ke Paris. Secepat mungkin, hampir putus asa karena keterlambatan yang tak bisa dihindari." "3 hari yang lalu? Kau gila. 3 hari lalu kaisar belum mendarat." "Tak masalah, aku tahu niatnya." "Bagaimana kau tahu?" "Dari surat yang ditujukan padamu dari Pulau Elba." "Padaku?" "Ya, dan aku temukan di dompet seorang kurir. Kalau surat itu jatuh ke tangan orang lain, kau, ayah, mungkin sekarang sudah ditembak." Ayah Villefort tertawa. "Ayo, ayo," katanya. "Apakah restorasi akan secepat ini mengadopsi metode kekaisaran? Ditembak, nak. Ide apa ini? Di mana surat yang kau maksud? Aku tahu kau terlalu cerdas untuk membiarkan sesuatu seperti itu lewat begitu saja." "Aku bakar. Takut sekeping pun tersisa karena surat itu pasti akan menghukummu." "Dan menghancurkan masa depanmu," balas Noirtier. "Ya, aku paham. Tapi aku tak perlu takut selama kau yang melindungiku." "Aku lakukan lebih dari itu, ayah. Aku menyelamatkanmu." "Kau? Wah, ini makin dramatis. Jelaskan." "Aku harus kembali ke klub Rue Saint-Jacques. Kelihatannya klub ini sangat mengganggu polisi. Kenapa mereka tak geledah lebih teliti? Pasti mereka akan menemukan." "Mereka belum menemukan, tapi sedang melacak." "Ya, frasa biasa. Aku sudah hafal. Saat polisi kebingungan mereka bilang sedang melacak. Lalu pemerintah sabar menunggu hari mereka datang, bilang dengan muka malu, jejaknya hilang. Lalu mereka temukan mayat, jenderal dibunuh, dan di semua negara ini disebut pembunuhan." "Pembunuhan? Kenapa?" "Tak ada bukti jenderal itu dibunuh. Orang ditemukan tiap hari di Seine.
karena bunuh diri atau tenggelam karena tak bisa berenang. Ayah, kau tahu betul jenderal bukan tipe orang yang bunuh diri dan orang tak mandi di Seine bulan Januari. Tidak, jangan tertipu. Ini pembunuhan dalam segala arti. Siapa yang menyebutnya begitu? Sang raja sendiri. Sang raja? Kukira ia cukup filsuf untuk tahu tak ada pembunuhan dalam politik. Dalam politik, nak, kau tahu, tak ada manusia, hanya ide. Tak ada perasaan, hanya kepentingan. Dalam politik kita tak membunuh seseorang, hanya menyingkirkan penghalang. Itu saja. Mau tahu bagaimana kejadiannya? Baik, akan kuceritakan. Kami pikir bisa percaya pada Jenderal Quesnel. Ia direkomendasikan dari Pulau Elba. Salah satu dari kami menemuinya, mengundangnya ke Rue Saint-Jacques, tempat beberapa sahabat menunggu. Ia datang, rencana dibeberkan soal Elba, pendaratan, dan lain-lain. Saat ia sudah paham sepenuhnya, ia menjawab, "Aku royalis." Lalu semua saling pandang. Ia disuruh bersumpah dan ia melakukannya. Tapi dengan sangat enggan, sampai-sampai seperti menantang takdir. Tapi tetap, ia dibiarkan pergi, bebas sepenuhnya. Tapi ia tak pulang ke rumah. Apa artinya? Ya nak, ia tersesat setelah pergi dari sana. Hanya itu, pembunuhan? Serius, Villefort, kau mengejutkanku. Kau jaksa kerajaan, menuduh berdasarkan dasar selemah ini. Pernahkah aku bilang padamu saat kau memenggal kepala salah satu orangku, nak, kau melakukan pembunuhan? Tidak, aku bilang, bagus, Tuan, kau menang, besok mungkin giliran kita. Tapi ayah, hati-hati, saat giliran kita tiba, balas dendam kita akan menyapu bersih. Aku tak paham maksudmu. Kau mengandalkan kembalinya sang usurper? Ya, kami andalkan itu. Kau salah. Ia tak akan maju 2 lig ke dalam Perancis tanpa dikejar, dilacak, dan ditangkap seperti binatang liar. Nah, Kaisar sedang menuju Grenoble. Tanggal 10 atau 12, ia akan di Lyon. Dan tanggal 20 atau 25 di Paris. Rakyat akan bangkit melawannya. Ya, untuk menyambutnya, ia hanya bawa segelintir orang. Tentara akan dikirim melawannya. Ya, untuk mengawalnya masuk ke ibu kota. Sungguh Gerard, kau masih anak kecil. Kau pikir dirimu tahu segalanya, hanya karena telegraf memberitahumu 3 hari setelah pendaratan. Sang usurper mendarat di Cannes dengan beberapa orang. Ia dikejar. Tapi di mana dia? Apa yang dia lakukan? Kau tak tahu sama sekali. Dan begini caranya mereka akan mengantarkannya ke Paris, tanpa menembakkan satu peluru pun. Grenoble dan Lyon kota setia akan jadi penghalang tak tertembus. Grenoble akan membuka gerbangnya dengan antusias. Seluruh Lyon akan menyambutnya. Percayalah, kami memiliki informasi sama seperti kalian. Polisi kami sebaik polisimu. Mau bukti? Kau ingin sembunyikan perjalananmu dariku, tapi aku tahu kedatanganmu setengah jam setelah kau lewati gerbang kota. Kau tak beri alamat pada siapapun kecuali kusirmu, tapi aku punya alamatmu. Dan buktinya, aku di sini, tepat saat kau duduk makan. Bunyikan bel, kalau mau, minta pisau, garpu, dan piring kedua. Kita makan bersama. Sungguh? Jawab Villefort, menatap ayahnya dengan heran. Kau benar-benar memiliki banyak informasi. Ini sederhana saja. Kalian yang berkuasa hanya punya alat yang dihasilkan uang. Kami yang menunggu punya alat yang digerakkan pengabdian. Pengabdian? Kata Villefort sambil menyeringai. Ya, pengabdian. Karena aku rasa itu istilah lain untuk ambisi yang penuh harap. Dan ayah Villefort mengulurkan tangan ke tali bel untuk memanggil pelayan yang belum dipanggil anaknya. Villefort menangkap lengannya. Tunggu ayah, kata sang pemuda. Satu hal lagi. Katakan. Sebodoh apapun polisi royalis, mereka tahu satu hal mengerikan. Apa itu? Deskripsi pria yang pagi hari saat Jenderal Quesnel menghilang mendatangi rumahnya. Oh, polisi hebat itu sudah tahu ya. Dan deskripsinya apa? Kulit gelap, rambut, alis, dan kumis hitam,
mantel biru terkancing sampai dagu, roset perwira Legion of Honor di lobang kancing, topi bertepi lebar, dan tongkat. Aha, jadi itu deskripsinya. Dan kenapa mereka belum menangkapnya? Karena kemarin atau sehari sebelumnya mereka kehilangan jejaknya di sudut Rue Coq-Héron. Bukankah sudah kubilang, polisimu tak berguna? Ya, tapi mereka mungkin masih bisa menangkapnya. Benar, kata Nortier sambil melihat santai ke sekeliling. Benar jika orang ini tak waspada seperti yang ia lakukan. Lalu ia tersenyum. Ia akan ubah sedikit penampilannya. Saat itu ia bangkit, melepas mantel dan dasinya lalu berjalan ke meja tempat perlengkapan mandi sang anak. Mengoleskan sabun ke wajahnya, mengambil pisau cukur dan dengan tangan teguh mencukur kumisnya yang mencurigakan. Villefort menatapnya, gemetar tapi juga kagum. Setelah kumisnya dicukur, Nortier menyisir rambutnya, mengganti dasi hitamnya dengan syal berwarna yang tergeletak di atas koper terbuka, lalu mengenakan mantel coklat gelap milik Villefort yang lebih pendek di depan, mencoba topi bertepi sempit milik anaknya yang ternyata pas sempurna, lalu meninggalkan tongkatnya di sudut dan mengambil tongkat bambu kecil, mengayunkannya sekali atau dua kali, lalu berjalan dengan gaya santai, ciri khas utamanya. Nah, katanya menoleh ke anaknya yang terpana saat penyamarannya selesai. Nah, menurutmu, apakah polisimu akan mengenaliku sekarang? Tidak, ayah, gagap Villefort. Setidaknya aku harap tidak. Nah, sekarang, anakku sayang, lanjut Nortier. Aku percaya padamu. Singkirkan semua barang yang kutinggalkan padamu. Oh, percayalah padaku, kata Villefort. Ya, dan sekarang aku yakin kau benar. Kau benar-benar menyelamatkan nyawaku. Yakinlah, aku akan balas budi ini nanti. Villefort menggelengkan kepala. Kau masih belum yakin? Aku berharap setidaknya kau salah. Kau akan bertemu raja lagi? Mungkin. Mau kau jadi nabi di matanya? Nabi keburukan tak disukai di istana, ya. Benar, tapi suatu hari mereka akan beri penghargaan. Dan misalnya ada restorasi kedua, kau akan dianggap pria hebat. Lalu apa yang kukatakan pada raja? Katakan ini padanya. Yang mulia, kau keliru soal perasaan di Perancis. Soal pendapat di kota-kota dan prasangka tentara. Dia yang di Paris kau sebut si Ogre Korsika, yang di Nevers disebut sang usurper, sudah disapa sebagai Bonaparte di Lyon dan Kaisar di Grenoble. Kau pikir ia dikejar, diburu, ditangkap, padahal ia maju secepat elang-elangnya. Tentara yang kau kira kelaparan, kelelahan, siap membelot, justru berkumpul seperti butiran salju di bola salju yang menggelinding. Yang mulia, pergilah, serahkan Perancis pada pemilik sejatinya, yang memperolehnya bukan dengan membeli, tapi dengan hak penaklukan. Pergilah yang mulia, bukan karena kau dalam bahaya. Lawanmu cukup kuat untuk menunjukkan belas kasihan, tapi karena memalukan bagi cucu Saint Louis, berutang nyawa pada pria Arcola, Marengo, Austerlitz. Katakan ini, Gerard, atau lebih baik jangan katakan apa-apa. Rahasiakan perjalananmu, jangan pamer apa yang kau lakukan di Paris. Kembalilah secepatnya, masuk Marseille malam hari, lewat pintu belakang, lalu tinggallah diam, patuh, rahasia, dan terutama tak menyerang. Kali ini aku bersumpah, kami akan bertindak seperti pria berkuasa, yang tahu siapa musuhnya. Pergilah nak, pergilah Geralt, dan dengan ketaatanmu pada perintah ayahmu, atau jika kau mau nasihat sahabat, kami akan mempertahankan posisimu. Ini, tambah Nortier sambil tersenyum. Salah satu cara kau bisa menyelamatkanku kedua kali. Jika suatu hari keseimbangan politik berubah dan kau naik, sementara aku jatuh. Selamat tinggal anakku sayang, dan di perjalanan berikutnya, singgahlah di rumahku. Nortier meninggalkan ruangan dengan ketenangan yang sama, yang menjadi ciri seluruh percakapan luar biasa dan menegangkan ini. Villefort pucat dan gelisah. Berlari ke jendela, menyingkap tirai, melihat ayahnya berjalan, tenang dan terkendali.
melewati 2 atau 3 pria berwajah mencurigakan di sudut jalan yang mungkin sedang menunggu untuk menangkap pria berjenggot hitam, berpakaian mantel biru dan topi bertepi lebar. Villefort berdiri, menahan napas sampai ayahnya menghilang di Rue Bussy. Lalu ia berbalik, melihat barang-barang yang ditinggalkannya, memasukkan dasi hitam dan mantel biru ke dasar koper, melemparkan topi ke lemari gelap, mematahkan tongkatnya jadi kecil-kecil lalu melemparkannya ke api, mengenakan topi perjalanannya, memanggil pelayannya, menghentikan 1000 pertanyaan dengan tatapan, membayar tagihannya, melompat ke kereta yang sudah menunggu, mendengar di Lyon bahwa Bonaparte sudah masuk Grenoble. Dan di tengah kekacauan di sepanjang jalan, akhirnya tiba di Marseille. Hatinya dipenuhi harapan dan ketakutan yang selalu menyusup ke hati manusia bersama ambisi dan kemenangan pertama.